Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back channel di channel Alif Maulander. Dan para subscriber Alif Maulander, selamat datang lagi di channel saya, channel Alif Maulander. Di sini saya menjelaskan tentang motivasi, podcast, dunia kesehatan, dan dunia kepramukaan. Jadi buat kalian atau pendatang baru atau baru dengar video ini, bisa langsung di subscribe terlebih dahulu. Karena dengan kalian subscribe, saya akan lebih motivasi lagi untuk membuat video-video atau konten-konten yang notabene mungkin saat ini lebih fokus ke kesehatan ya. Jadi buat mahasiswa perawat, bidan ataupun tenaga kesehatan lainnya, silahkan di subscribe. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai unboxing tentang alat kesehatan. Mungkin kalian tahu ya, beberapa alat kesehatan sangat kompleks dan sangat banyak. Tapi di sini saya hanya menjelaskan mengenai hal-hal yang ada aja ya di sini. Ini tensi, kemudian NaCl atau RL, kemudian ini termogan, oximeter, itu SpO2, dan ini tekanan darah juga yang manual. Dan di sini ada beberapa squid atau aboket, handscoon dan lain sebagainya. Jadi tetap fokus ke materi atau pemberian video kali ini. Oke teman-teman, saya mulai dari tekanan darah atau tensi. Banyak orang yang bertanya, Kak, kalau tekanan darah nama alatnya apa sih? Itu kan. Di sini saya ada dua teman-teman, alat tensimeter. Yang pertama itu yang digital, yang ini. Kemudian yang kedua ada yang manual. Oke, saya buka yang manual dulu ya, biar gampang. Ini yang manual teman-teman. Jadi dulu keras banget. Nah, ini alatnya. Mungkin kalian juga punya ya di rumah ya. Ini alat yang manual. Nanti ini yang buat di lengan. Gini kan nanti. Terus ini untuk pengukurnya. Dan ini untuk pompanya. Biasanya kalau mau mulai kan diputar dulunya nih. Yang kecil-kecil nih. Kalau nggak diputar kan nggak naik tuh nanti itunya, jarum di sininya. Jadi kalau diputar sampai full baru ditekan, maka akan ngembang sendiri nanti. Ini contohnya udah ngembang tuh. Jadi ada anginnya di dalam ininya. Tuh. Taruh sini ya. Oke, kemudian yang kedua adalah yang digital teman-teman. Ini yang digital, kita geser dulu ini biar kalian bisa melihat. Nah, ini yang digital. Kita langsung praktekin aja, semoga baterainya masih ada. Jadi nanti kalian tinggal tekenin aja. Nanti ini otomatis tinggal dimasukin. Dan biasanya kalau beberapa tensi digital itu ada suaranya teman-teman pasti. Dan ketika ada suaranya itu bisa di noaktifin atau enggak, biasanya ini ditutup nih biar nggak ada suaranya. Jadi ketika mendeteksi atau lainnya tuh si alat ini berbunyi sendiri teman-teman, karena udah digital kan ya, udah otomatis. Kita taruh di sini. Dan untuk alat tensi itu normalnya adalah 100 sampai 120. Kemudian di atas 120 itu udah tinggi teman-teman, dan rendahnya itu di bawah 90 itu. Nah kemudian ada lagi teman-teman alatnya, yaitu kita buka yang ini ya. Ini yang tensi yang tadi udah saya jelasin, tensi manual. Ini ada jarumnya, ada pompanya. Kita
taruh sini dulu aja. Nah, ini adalah stetoskop teman-teman. Kalian pasti pernah lihat kan orang-orang dokter pakai ini. Kemudian kalau foto kan diginiin ya teman-teman. Diginiin. Ya itulah ini tensi stetoskop. Tetapi yang perlu kalian ketahui, stetoskop itu mempunyai bagian-bagiannya teman-teman. Ada yang paling ujung ini yang buat di telinga. Ini. Kemudian ada yang ini kabelnya. Kemudian yang ini teman-teman, depan, belakang. Ini bisa diputar ke sini. Nggak bisa. Nah, jadi yang ini namanya earpiece atau buat mendengarkan atau buat yang di telinga di sini. Earpiece. Kemudian yang ini adalah tubing. Tabung atau selang bahasa kita ya, selang lah ini untuk penghubung. Dan yang ini namanya diafragma. Ini untuk mendengarkan seperti mengi atau yang di paru-paru itu, dan di baliknya itu ada juga yang namanya bel yang untuk mendengarkan detak jantung. Jadi ada 4 bagian ya teman-teman ya. Earpiece, tubing, diagram, dan bel. Jadi kalian harus tahu. Oke, dan jangan buat mainan ini kalau anak perawat ya, kalau mainan ini kan diposisikan yang di depan nih. Kita dengar, kadang ini disentil nih. Itu apa ya? Gitu. Telinganya tuh itu tuh kerjaan anak mahasiswa biasanya. Kalau iseng itu keterlaluan, itu kadang kupingnya mungkin yang punya pengalaman boleh langsung aja di chat di kolom komentar ya teman-teman. Nah, karena emang bener-bener gitu. Nah, kemudian alat selanjutnya yaitu adalah reflect hammer atau palu. Nah, ini alatnya teman-teman. Ini biasanya di lutut ya, buat itu. Nah, ini namanya reflect hammer atau palu. Ini terbuat dari plastik ujungnya. Oke, kita taruh di mana biar kalian bisa lihat. Ini alatnya ya. Bentuknya kayak palu emang, cuma begini. Oke, kita taruh di depan stetoskop. Oke, nggak kelihatan ya. Nah, dan kemudian selanjutnya itu adalah toniquet. Toniquet buat apa? Untuk menghentikan darah. Ini biasanya ketika kalian mau ngambil darah, mau nginfus, ini kan biasanya di sini di toniquetin, biar kelihatan juga ininya. Venanya kelihatan. Kelihatan banget tuh saya. Nah, ada beberapa cara ya teman-teman biar kalian ketika masang toniquet itu nggak sakit. Kadang-kadang kalau teman-teman gitu ya, teman-teman saya atau saya juga pernah sih ketika belum paham, itu ketika dipasang toniquet. Contoh, kita ulurin dulu. Itu langsung tarik aja sini gini. Tarik gini. Ini sakit teman-teman. Ini kejepit ini. Seperti halnya ketika kalian Nancy gitu kan di sini. Kemudian kan stetoskopnya dimasukin kan, itu sakit. Jadi harus ada caranya gitu, tangannya ngikut gitu. Dan ini juga jadi kita kendorin dulu, nggak usah dikendorin ini. Jadi ketika kalian masuk toniquet, tangan kalian masuk ke dalam nih untuk mengganjel bahasanya ya. Jadi ketika kalian tarik, tangan kalian tuh masuk di dalam gini. Oh, nggak kelihatan ya? Gini. Jadi biar nggak sakit, biar nggak nih kayak gini nih. Biar nggak sakit ini. Kan ketarik tuh agak sakit, tapi ketika ada tangannya tuh enggak, terjepit kadang. Tuh. Ini fungsinya toniquet ya. Nanti satu pasang dengan alat infus. Kita taruh di sini. Dan toniquetnya itu
satu set dengan alat infus. Kita taruh ini kegedean ini, sini aja. Nah, ini adalah selang infus ya teman-teman. Biasanya buat di sini. Jadi ini selangnya dimasukin ke ini RL dan ada yang NaCl juga, tergantung kebutuhan pasien. Ini RL ya teman-teman ya. Ringer laktat. Ini selangnya. Nah, selang ini kan buat ngambil tuh, buat ngambil vena dan terhubung dengan aboket teman-teman. Kita cari aboketnya. Ini teman. Nih, ini aboketnya. Agak nggak kelihatan ya. Nah, aboket ini ukurannya tuh ada bervariasi, ada yang 18, 20, 22, 24. Nah, ini yang ukuran 22 dan 24 teman-teman. Dan semakin tinggi angkanya itu semakin kecil jarumnya. Kita buka satu. Nah, jarumnya tuh kecil tuh teman-teman. Nggak kelihatan ya? Tuh. Kecil. Tuh, kelihatan tuh, kecil. Semakin tinggi ini 24 ukurannya. 24 sih langsung warna kuning, 22 itu warna biru. Ada yang warna hijau dan lain sebagainya. Ini aboket yang buat disambungin ke selang. Jadi aboket ini nanti mungkin saya akan praktekin ya di lain video cara nginfus gitu, biar langsung ke pasien saya mah. Biasanya langsung tusuk-tusuk ke pasien. Karena kalau ke Phantom kan kadang gagal nggak kelihatan gitu, pasiennya nggak tahu rasa sakit atau enggak gitu. Nanti saya coba praktekin ya. Dan ini aboketnya ukuran bervariasi. Ingat, yang biru ukuran 22, yang kuning ukuran 24. Oke, ini jawabnya beda. Kadang kalau yang kuning itu digunakan untuk yang lanjut usia atau venanya kecil, tipis gitu. Kalau yang biru itu untuk yang rapuh juga. Ini kecil, ukuran paling kecil. Semakin tinggi itu semakin kecil ya, jangan lupa. Nah, urutannya tahu kan? Aboket, jatuh, selang, kemudian baru dimasukin ke ini. Nanti saya juga akan menghitung atau membuat video tetesan infus. Menghitungnya gimana, kan ada rumusnya tuh. Nanti saya akan membuatnya ya. Kita hari ini fokus ke unboxing alat aja. Nah, kemudian setelah udah, di sini ada handscoon teman-teman. Ini handscoon biasa. Ketika kalian tindakan, contoh ngambil darah, kemudian masang infus, yang kontak dengan pasien ini. Tetapi kalau yang ini steril teman-teman. Bentuknya pun agak beda. Ini steril. Yang digunain yang steril gitu. Ini sering digunain di kamar bedah atau kamar oka. Ini yang steril, ini yang non steril. Dan ini kalau steril tuh cara makainya juga ada caranya, nggak boleh kena ini, terus harus nggak online intinya. Masanya pun ada caranya. Nanti mungkin saya akan praktekkan pemasangan APD, alat pelindung diri, biar kalian lebih paham. Nah, oke, kemudian selanjutnya ketika kalian udah pasang handscoon gitu ya, ini coba saya pasang aja pakai ya. Pemasangan handscoon, kemudian saya akan menjelaskan tentang squid, suntik atau jarum suntik. Di sini saya contohnya ada 3 doang teman-teman ya. Yang satu cc nggak ada, kosong tadi saya cek. Ini ada 3 squid. Yang pertama ukuran 3 cc atau 3 mili, kemudian yang 5, yang 10. Yang 3 biasanya itu untuk IM, intramuskuler dan intraderma, intravena juga. Yang kecil, 3 itu kecil. Kemudian yang 5 juga sama teman-teman, buat IM. Ini tergantung biasanya kalian ininya ya, venanya ya. Ini buat ngambil darah sih. Dan yang ini biasanya yang 10 cc yang gede nih, ukuran paling besar. Itu buat masukin obat atau buat ngambil cairan.
Ini agak gede soalnya nih, yang nyampe 10 cc. Biasanya kan yang kecil nih 5, kalau nggak cukup ya udah berarti yang 10. Tapi kalau ngambil darah biasanya pakai yang 3, kalau nggak 3 5. 5 juga udah gedean. Yang 1 cc itu yang kecil banget itu. Yang nggak ada ya teman-teman, yang ada 3 doang. 3 cc, 5 cc dan 10 cc. Ingat-ingat ya. Ini bedanya sama aboket. Aboket semakin tinggi angkanya, semakin kecil jarumnya. Sedangkan untuk squid semakin tinggi berarti semakin besar cc-nya. Kan gitu. Ini kalian paham lah. Kita taruh dulu. Kemudian ada plester. Tau lah plester mah buat di tangan kalau supaya kalau kecil-kecil lah kadang pakai plester. Nah, kita lanjut ke termometer. Tadi di sini ada termometer kalau nggak salah. Oke, taruh sini dulu. Nah, nih, di sini ada termometer teman-teman. Ini bentuknya beling ya, dalamnya tuh biasanya air raksa. Jadi termometer ini, bentar ada yang lebih gede, ini kecil banget, takut pecah. Nah, nih. Nah, ini lebih jelas nih. Di termometer ini itu untuk mengukur suhu tubuh, biasanya di ketiak. Nah, ketika di ketiak biasanya itu 4-10 menit baru bunyi. Gitu. Ini baru udah terdeteksi. Jadi inilah termometer yang menggunakan air raksa, karena ada beberapa macam, ada beberapa beragam maksudnya beragam. Dan ini yang di kita yang namanya adalah termogan. Ini bisa mengukur tubuh ya. Mungkin ini terkenal ini. Karena apa? Ya ketika kalian masuk mall, masuk ke rumah sakit, masuk kemanapun pasti pakai termogan dulu. Cek suhu tubuh melalui intravena, inframerah. Ini ada sinarnya gitu. Nanti di sini ada tulisannya. Ini karena batunya kosong ya, jadi saya nggak bisa nyoba. Nah, ini termogan teman-teman, pengukur tubuh yang menggunakan inframerah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah oximeter, SPO 2. Nah, ini mengukur saturasi oksigen. Oh, ini nyala nih. Oke, kita copot dulu. Kita lepas. Biasanya itu di jari tengah. Masukin, tekan. Nah, kelihatan ya? Kita baca tulisannya. Dan di saturasi oksigen itu SPO2-nya itu normalnya adalah 95 sampai 100. Dan di gas darah atau PaO2-nya itu normalnya itu di atas 80 sampai 100. Di saya ini 96. Masih normal. Karena saya nggak sesak nafas juga, nggak dyspnea, nggak gitu juga, jadi masih normal, saya normal napasnya. Oke, ini penggunaan saturasi oksigen. Dan untuk yang oksigennya rendah itu biasanya disebut hipoksemia, saturasinya rendah. Ini yang biasa dicek ketika kita waktu COVID ya, oksigennya berapa gitu, karena semakin turun itu udah biasanya langsung RCP, tidak RCP, karena jantungnya itu. Ini pakainya di tengah ya, tinggal diklik aja ini mah teman, nanti otomatis akan menghitungnya. Oke, dan mungkin itu aja teman-teman ya, alat-alat yang saya bawa. Nggak terlalu banyak juga, tapi ini yang sering digunakan, mulai dari termogan,
kemudian satu set alat infus, ada yang ini RL, ada yang NaCl, kemudian ada aboketnya juga, aboket. Kemudian ketika udah siap aboket ada selang infusnya juga. Itu satu paket, dan ketika selang infus pasti akan di micropore biar nggak gerak-gerak kan ketika udah dimasukin aboket. Dan kemudian ini ada tekanan darah, tensi, ada yang digital, ada yang manual. Kemudian ada lagi tadi speed, ada 4 macam, 1 cc, 3 cc, 5 cc dan 10 cc dan cc ke atas lainnya. Aboket juga ada beberapa macam, ada yang 18, 20, dan punya saya yaitu adalah yang punya 22 sama 24 aboket. Kemudian ada saturasi oksigen, ada toniquet yang ketika kalian mencari vena pakai toniquet dulu biar kelihatan venanya, biar masuknya gampang gitu. Sama handscoon, jangan lupa handscoon ada 2, handscoon non steril dan handscoon steril. Bentuknya pun agak beda. Ini ukuran 7,5 kembali. 7,5. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mungkin kedepannya saya akan meminjam alat lagi atau menjelaskan tentang alat lagi lebih banyak lagi, karena ya ini dasarnya aja gitu, dasar-dasar di dalam kesehatan, tekanan darah, kemudian oksigen, kemudian suhu tubuh, itu benar-benar paling dasar gitu. Dan kalian harus tahu dulu mulai dari dasarnya hingga nanti kedepannya saya akan yang lebih agak ada di rumah sakit gitu lah. Oke, ini kalian beli juga bisa kan kalau kalian sakit infus. Ada RL, ada NaCl. Mungkin ada beberapa kalian yang kurang tahu, boleh ditanyakan aja langsung di kolom komentar. Kalau saya menjelaskannya pun ada yang Kak itu gak gitu, boleh di kolom komentar. Saya menerima kritikan dan saran karena saya masih belajar juga seperti kalian. Dan mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan buat kalian semua yang pengen tahu tentang dunia kesehatan, jangan lupa langsung subscribe aja, karena di video ini kalian akan mendapatkan ilmu tentang ilmu pengetahuan kesehatan, khususnya keperawatan, karena saya jurusan perawat. Oke, ini alat yang dasar, mungkin kedepannya saya akan menjelaskan yang lebih lagi. Dan buat kalian semua yang belum subscribe atau baru lihat video ini, boleh langsung di subscribe dulu ya, karena dengan kalian subscribe kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Dan terima kasih buat followers atau subscriber Alif Maulander yang setia menonton video ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan atau terkendala tadi atau salah dalam menjelaskan, boleh langsung koreksi saya di kolom komentar. Dan saya Alif Maulander, Bitopik Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita tunggu video selanjutnya. Oke?